Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 376. Jangankan pria simpanan ini, bahkan Rosalie Nighswell tidak dapat menghasilkan 8 juta dolar sekaligus untuk membeli kalung. Pasti ini dicuri. Tidak heran pria simpanan ini memaksa Rosalie membuka kotak hadiah setelah dia kembali ke rumah karena dia takut ketahuan. Owen Hawkins mencibir dan memandang Rosalie. Kamu tidak akan pernah tahu, Rosalie. Seleramu pada pria benar-benar tak terlukiskan. Bahkan sekarang, kamu naksir pencuri. Tapi kamu cukup ahli dalam mencuri. Hanya dalam beberapa menit, kamu sudah bisa mendapatkan 8 juta dolar. Luar biasa. Wajah Rosalie berubah dingin. Dia berkata dengan dingin. Owen, biarkan aku memperingatkanmu, jaga lidahmu. Kau sebaiknya berhenti berbicara omong kosong. Omong kosong. Aku. Owen tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian bertepuk tangan dan berkata dengan keras. Semuanya, kemari dan lihatlah. Seseorang telah mencuri sesuatu. Sebuah kalung senilai 8 juta dolar dicuri. Ini lebih seru daripada film. Jangan biarkan dia kabur. Pengumuman Owen menyebabkan keriuhan. Sekelompok orang mengepung Harvey setelah beberapa saat dan mereka semua menunjuk Harvey. Banyak orang bahkan lebih cemburu dan tidak bisa menahan kutukan setelah mereka melihat Dewi dingin dan penyendiri berdiri di samping Harvey. Jangan jatuh cinta kalau tidak punya uang. Mencuri sesuatu dan memberikannya kepada gadis itu. Melihat betapa lembutnya dia, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Dia orang yang sok. Mencuri barang di depan umum. Bukankah orang ini terlalu berani? Aku pikir kecantikan ini dibutakan oleh cinta. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang seperti itu? Harvey terdiam. Ada obrolan dari sekitar. Harvey kemudian menatap Owen dengan dingin. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Hawkins, kau tidak mampu membelinya karena kau miskin. Jadi, apakah kau mengharapkan orang lain semiskin kau dan tidak mampu membelinya? Miskin. Apakah kau mengatakan bahwa aku miskin? Owen tersenyum. Pada saat ini, dia menggulung lengan bajunya dan melambaikan tangannya. Dia kemudian berkata, pencuri ini mengatakan bahwa aku miskin. Aku akan menyerahkan kepada semua orang untuk menilai. Meskipun Owen berdandan santai hari ini, dia masih mengenakan Rolex emas di pergelangan tangan kirinya. Itu dari desain emas murni dengan kombinasi hijau dan emas. Itu adalah jam tangan terlaris tahun ini, Gold and Green Daytona. Harga pasarnya sekitar 600 ribu dolar. Ada banyak orang berpengetahuan di pusat perbelanjaan kelas atas ini. Seseorang melihat ini dan merasa tersanjung. Jika seseorang yang memakai Rolex bernilai sekitar 600 ribu dolar juga dianggap miskin, maka tidak akan ada orang kaya di dunia ini. Beberapa mungkin tidak mampu membelinya bahkan jika mereka punya uang. Ini adalah jam tangan impian saya. 800 ribu dolar, banyak orang mungkin tidak menyimpan uang sebanyak ini bahkan setelah 10 tahun bekerja. Jumlah uang ini setara dengan uang muka sebuah suite. Bagi Owen, saat ini seperti mengenakan setelan jas di pergelangan tangannya. Apakah kau melihat itu? Menurutmu siapa yang akan mereka dengarkan, aku atau kau? Owen menatap Harvey dengan menantang. Pria ini terus tidak mengakuinya ketika dia mengatakan dia adalah seorang pencuri, dan sekarang, dia berbicara kembali kepadanya. Sayang sekali bahwa ini bukan mordu. Kalau tidak, dia bisa memanggil beberapa orang untuk memutuskan tangan dan kaki pria ini hanya dengan satu panggilan. Apakah menurutmu jam tangan yang rusak itu bisa membuktikan bahwa kamu kaya? Kata Harvey dingin. Ya, itu bisa. Apakah kau tahu apa ini? Ini jam tangan Rolex. Bisakah kau membelinya? Owen tersenyum. Apakah kau pikir hanya kau yang memilikinya? Harvey sedikit mengangkat tangannya dan dia juga mengenakan Rolex Daytona di pergelangan tangannya. Puff. Hahaha. Jam tangan ini pasti sudah dibeli selama beberapa dekade bukan? Bagaimana kau berani menunjukkan ini?
Bagaimana kau berani pamer menggunakan jam tangan tua ini? Selain itu, casingnya hampir berkarat dan ada banyak goresan di permukaan jam. Hahaha, itu sangat konyol. Seluruh kerumunan tertawa terbahak-bahak. Namun, itu normal pada kesempatan semacam ini. Bagaimana mungkin orang yang bukan profesional mengetahui nilai jam tangan Harvey? Dalam pandangan banyak orang, sudah cukup bagus jika jam tangan tua ini bisa berharga sekitar $80. Hanya Owen yang terkejut di antara kerumunan. Dia berwawasan luas. Dia sedikit terkejut ketika melihat jam tangan Harvey. Namun, dia dengan cepat tenang kembali. Dia ingat bahwa jam tangan ini seharusnya dimiliki oleh salah satu master di industri barang antik. Bagaimana itu bisa muncul di tangan pria simpanan ini? Tidak yakin di mana dia membeli jam tangan palsu, tetapi berpura-pura itu asli, sangat memalukan dan memalukan. Bab 377. Ada gumaman menyebar melalui kerumunan. Rosalie Naiswell sedikit mengernyit. Dia tidak bisa berbicara dengan orang-orang biasa tentang nilai jam tangan antik. Lagi pula, orang yang tidak berurusan dengan barang antik tidak dapat memahami nilai barang-barang seperti itu. Rosalie memandang Owen Hawkins dan berkata sambil memikirkan hal ini. Owen, kau berasal dari Hawkins Mordu. Tidak bisakah kau melihat bahwa jam tangan Harvey itu asli? Dia bisa memakai jam tangan seharga ratusan juta dolar dengan santai. Apakah kau pikir dia akan mencuri kalung senilai beberapa juta dolar? Bisakah kau berhenti mencari masalah di sini? Apakah itu bernilai ratusan juta? Owen mencibir. Kalau jam tangan legendaris, memang harganya ratusan juta. Tapi untuk jam tangan palsu, sudah lumayan kalau harganya puluhan dolar. Rosalie, kalian keluarga Naiswell menjalankan bisnis barang antik. Jangan mencoba membela pencuri dan merusak reputasi keluarga Naiswell. Master Naiswell tidak akan membiarkanmu pergi saat itu. Kau. Rosalie tidak berdaya saat ini. Mengapa dia tidak bisa menghubunginya meskipun dia mengatakan yang sebenarnya? Pada saat ini, diskusi di sekitarnya memanas, dan semakin banyak penonton yang menonton. Bahkan beberapa staf pusat perbelanjaan datang dan mengeluarkan ponsel mereka untuk memanggil polisi. Mencuri kalung senilai 8 juta dolar, itu pasti masalah besar. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dengan cepat di antara kerumunan. Dia bukanlah pencuri. Orang yang berbicara adalah Ella Graves. Dia baru saja lewat hari ini. Dia tidak pernah berpikir untuk bertemu Harvey di sini. Harvey juga terkejut melihatnya. Ella mengenakan gaun hari ini yang menunjukkan sosok montoknya. Terlebih lagi, dia memiliki wajah mabuk cinta yang begitu murni dan polos saat ini. Wow! Ella langsung menarik perhatian banyak pria begitu dia muncul. Bahkan Owen juga tanpa sadar menatapnya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya secara diam-diam. Apa yang terjadi? Jika bukan karena bepergian, dia tidak akan pernah mengunjungi tempat kecil seperti Niumhi seumur hidup. Bagaimana bisa ada begitu banyak wanita cantik di sini? Namun, ada seorang pria di sebelah Ella saat ini. Dia berpakaian tanpa celah, dengan sepasang kacamata berbingkai emas. Dia memiliki temperamen yang baik. Dia tampaknya menjadi pria yang berbakat dan cakap. Ella melangkah maju, tampaknya takut Harvey akan salah paham. Dia dengan cepat memperkenalkannya, mengatakan, Harvey, ini Jensen Carlson, seorang senior dari universitas saya. Dia datang ke Niumhi untuk menghadiri seminar medis. Saya adalah tamu seminar. Karena itu, dia memintaku untuk ikut dengannya. Ella sangat kesal setelah mengatakan ini. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Harvey dalam beberapa hari terakhir. Seniornya ini bertemu dengannya di rumah sakit sebelum menghadiri seminar medis. Dia kemudian dengan tulus mengundangnya untuk pergi ke seminar bersama. Ella juga tahu bahwa senior ini naksir padanya, jadi dia menolaknya beberapa kali. Namun, pada akhirnya, Jensen menyebut dosen mereka di universitas tersebut. Ella hanya bisa ikut dengannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada dosen. Ella tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Meskipun demikian, Jensen telah aktif mencari topik.
Dia merasa jijik akan hal itu. Terus terang, Jensen cukup tampan dan memiliki temperamen yang baik, ditambah dengan pekerjaan yang hebat, sopan dan pandai berbicara. Dia harus menjadi pria yang sempurna bagi banyak gadis. Sayangnya, Ella hanya peduli pada Harvey dan bahkan tidak memandangnya. Ella awalnya akan berpisah dengan Jensen setelah menghadiri seminar medis. Tanpa diduga, dia bertemu Harvey saat mereka melewati mall dan melihat dia dituduh sebagai pencuri. Pada saat ini, Owen yang berada di samping memandang Harvey yang memiliki keberuntungan seorang wanita. Dia berkata dengan ekspresi berminyak. Kau, pria simpanan, benar-benar luar biasa. Membawa satu, dan menyembunyikan yang lain di rumah. Tapi aku khawatir kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menikmati semua ini di masa depan. Ini karena kau telah mencuri begitu banyak uang sehingga kau mungkin harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ella berbalik dan menatap Owen ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu siapa Owen, jadi dia tidak takut padanya sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan serius. Kamu pasti salah. Saudara York adalah orang yang baik. Dia tidak akan pernah mencuri. Dialah yang berdiri dan menyelamatkannya ketika dia hampir dilecehkan oleh orang lain. Bagaimana orang seperti itu bisa mencuri sesuatu? Ini adalah hal yang paling lucu di dunia. Bab 378. Ria Ferguson memandang Ella Graves. Ada jejak kecemburuan di matanya. Dia memang memiliki kepercayaan diri dalam penampilannya. Namun, dua wanita yang dia temui hari ini, satu dingin dan yang lainnya murni. Apalagi penampilannya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal temperamen. Ria semakin kesal. Pada saat ini, dia berkata dengan mengejek. Apakah dia tidak bersalah hanya karena kau mengatakan bahwa dia tidak bersalah? Kalung ini bernilai 8 juta dolar. Apakah kau tahu apa artinya? Bahkan menjualmu tidak akan memakan biaya sebanyak itu. Bagian mana dari pria simpanan ini yang tampak kaya? Dia tidak memiliki temperamen itu. Jika dia tidak mencuri, bagaimana dia bisa mendapatkan hal semacam ini? Hanya dengan melamun. Ella tersenyum tipis, seperti bunga teratai yang mekar di musim panas. Aku percaya padanya. Dia tidak akan pernah mencuri. Pegang kata-kataku. Banyak orang di sekitar berbisik-bisik, mendiskusikannya ketika mereka mendengar ini. Ria mengisyaratkan bahwa Ella melakukan perdagangan kasar dan tidak memiliki integritas sama sekali. Ella tidak marah. Sebagai gantinya, dia menghela nafas lega dan berkata, Saya Ella Graves, Wakil Presiden Rumah Sakit Niumhi. Apa? Wakil Presiden Rumah Sakit Niumhi. Dia masih sangat muda. Hampir semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Ella. Rumah sakit Niumhi adalah rumah sakit paling terkenal di Niumhi. Dikatakan bahwa para dokter di sana tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi juga tidak tertandingi dalam etika kedokteran. Ada seorang dokter Graves di UGD yang beberapa kali selalu menggunakan gajinya untuk membiayai pengobatan pasiennya. Mungkinkah wanita muda di depannya ini? Jika demikian, maka dia pasti bisa dipercaya. Pada saat ini, seorang lelaki tua di antara kerumunan melihat dari dekat dengan kacamatanya. Dia kemudian berkata dengan keras, Dr. Graves, ini Anda. Saya belum mengucapkan terima kasih untuk operasi terakhir. Tanpamu, saya akan terbaring di peti mati sekarang. Ella tersenyum dan berkata, seorang dokter harus merawat pasiennya dengan kasih dan perhatian. Inilah yang harus saya lakukan. Orang-orang di sekitar bergosip tentang hal itu. Sekarang setelah identitas Ella ditentukan, jika dia mau membela pria ini, sepertinya pria ini mungkin bukan pencuri. Owen Hawkins dan Ria saling berpandangan. Mereka tampak mengerikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita yang datang ke sini secara misterius ini ternyata sangat populer. Terlebih lagi, di kota setingkat prefektur seperti itu, mampu menjadi wakil presiden sebuah rumah sakit di usia yang begitu muda menyiratkan bahwa dia mendapat banyak koneksi dan juga latar belakang yang baik.
Meskipun Owen dan Ria menganggap diri mereka orang berpengaruh dari luar negeri, mereka tidak ingin memprovokasi para tiran lokal. Ria tiba-tiba tersenyum sambil mengerutkan kening karena dia melihat manajer toko perhiasan barusan berlari ke sini dengan sepatu hak tinggi. Mata Ria berbinar dan buru-buru berteriak. Manajer, kemari dan lihat apakah ini kalung yang hilang di tokomu. Aku telah membantumu menangkap pencuri itu. Owen juga tersenyum. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berkata, "Ya, pencurinya ada di sini. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ini tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik." Pada saat ini, kerumunan memberi jalan kepada manajer. Manajer toko tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pencurian. Apa yang dicuri? Kenapa dia mencurinya? Ria dengan cepat berjalan ke depan dan menyerahkan kotak hadiah itu kepada manajer toko. Dia tersenyum. Cepat dan lihat apakah ini barang curian. Jika ya, periksa apakah ada hal lain yang hilang. Pencuri itu mungkin menyembunyikan hal-hal lain. Kamu tidak harus membiarkan dia pergi. Apakah kamu perlu saya memanggil polisi untukmu? Ria tidak bisa menahan tawa setelah mengatakan ini. Penipu. Apakah pria ini terus berpura-pura di depanku? Bahkan manajer toko telah mengejarmu. Sekarang setelah kau tertangkap basah dengan jarahan, aku ingin melihat bagaimana kau berdalih. Kau akan masuk penjara. Kau bisa menjalani hukuman seumur hidup untuk barang curian senilai 8 juta dolar ini. Owen juga memiliki ekspresi santai. Perjalanan ke Niumhi ini tidak sia-sia. Ini karena dia melihat Rosalie sangat memalukan saat ini. Itu sepadan. Sementara itu, semua orang memusatkan perhatian pada manajer toko. Dia berjalan menuju Harvey. Bab 379. Nona. Saat berikutnya, manajer toko membungkuk dengan hormat. Dia kemudian mengambil kotak hadiah. Dia kemudian berkata, "Tuan, Anda pergi terlalu cepat. Saya tidak sempat memberi Anda faktur. Selain itu, batas pengeluaranmu sangat tinggi. Kantor pusat menelepon dan mengatakan bahwa kami harus mendaftarkan Anda untuk keanggotaan tingkat tertinggi. Apakah nyaman bagi Anda untuk meninggalkan nomor telepon Anda? Dalam hal ini, seseorang dari pihak kami dapat menghubungi Anda jika ada pameran dan produk baru di masa mendatang." Apa? Faktur. Bahkan melamar keanggotaan tingkat tertinggi. Dan mengundangnya ke pameran. Dengan kata lain, apakah kalung ini dibeli oleh pria di depannya ini? Untuk sesaat, itu senyap seperti kematian. Hampir semua orang membuka mulut lebar-lebar, mereka ngeri dan tidak percaya. 8 juta dolar. Dia kaya. Ria Ferguson tercengang saat ini, wajahnya memucat. Mustahil. Bagaimana ini bisa membuat manusia mampu membelinya? Itu adalah kalung 8 juta dolar. Bukan 80 dolar. Pada saat ini, Ria tidak akan menyerah. Dia berlari untuk melihat tagihannya, tapi dia tercengang. Harga dinyatakan dengan jelas pada tagihan. Harvey memang membeli kalung itu. Selain itu, manajer toko sangat menghormatinya, ini jelas bukan pemalsuan. Sementara itu, ada banyak diskusi yang terjadi di sekitar. Banyak orang merasa sedikit malu. Beberapa orang bahkan melirik Owen Hawkins dan Ria. Persetan. Beberapa dari mereka berkata dan bahkan menjulurkan jari tengah. Ada apa dengan mereka berdua? Seseorang membeli kalung itu dari toko, dan di sini kau berseru bahwa dia telah mencurinya. Keduanya bodoh atau mereka melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Pria yang berusaha bertingkah seperti orang kaya hanya karena dia memakai jam tangan Rolex Daytona, pada akhirnya, tidak bisa dibandingkan dengan Harvey York. Harvey memberikan nomor teleponnya sesuka hati dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika ada acara atau produk baru, kirimkan saja saya pesan teks. Jangan panggil aku. Ya, kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Jangan khawatir, apapun kegiatan kami di masa depan, Anda hanya perlu menunjukkan nomor telepon Anda. Dan Anda dapat membawa siapa saja yang Anda suka. Manajer toko tampak hormat. Orang kaya memiliki karakter mereka. Dia telah menghadapi banyak orang kaya yang tidak suka diganggu.
Dia secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Teman sekelasmu, otaknya mungkin tidak sebaik itu. Jangan terlalu banyak berhubungan dengannya di masa depan. Harvey tersenyum pada Rosalie Nicewell. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan Owen dan Ria. Kedua wajah mereka memerah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Memalukan. Mereka benar-benar sangat memalukan kali ini. Sekarang orang-orang mengatakan bahwa mereka berdua terbelakang. Mereka ingin berdebat tetapi tidak bisa. Lupakan saja, dia dari Hawkins Mordu. Rosalie berkata sebagai pengingat yang lembut. Hawkins Mordu memang kuat dan berpengaruh, bahkan keluarga Nicewell tidak berani memprovokasi mereka. Selain itu, orang-orang Hawkins selalu sangat pendendam. Rosalie tidak ingin Harvey menyinggung mereka hanya karena masalah sepele ini. The Hawkins. Harvey tertawa dan kembali menatap Owen dengan acuh tak acuh. Ingat, namaku Harvey York. Datang saja padaku jika kamu ingin membalasku. Aku tidak akan lari apapun yang terjadi. Kamu akan menyesalinya. Kata Owen dingin. Harvey menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikannya lagi. Menyimpan kebencian atas masalah sepele seperti itu, hal-hal hebat apa yang bisa dilakukan orang seperti itu? Rosalie terkejut melihat Harvey. Harvey York, siapa dia? Bagaimana dia masih bisa mengatakan hal seperti itu setelah mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Hawkins Mordu? Apakah dia bodoh atau dia yang mampu? Namun, tidak peduli apa, tempat Harvey di hati Rosalie saat ini telah bangkit kembali. Ella, terima kasih. Harvey berjalan ke Ella dan tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan maju dan berbicara untuknya pada saat yang kritis ini. Tidak apa. Itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Ella malu. Dia tidak mengerti dari mana dia mendapatkan keberanian barusan. Harvey, jika kamu senggang, apakah kamu ingin pergi ke seminar medis bersama kami? Jangan khawatir, ini bukan yang formal, ini hanya resepsi. Kamu bisa memperlakukannya sebagai makan malam informal. Ella menantikan untuk itu. Bab 380. Harvey York tanpa sadar melirik Rosalie Nicewell. Rosalie tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa Ella Graves juga naksir Harvey. Namun, dia mengangguk dan tersenyum setelah memikirkannya. Tidak masalah. Kamu telah memberiku hadiah yang begitu mahal. Tidak masalah apa yang aku makan malam ini. Ella melirik Rosalie dengan heran setelah mendengar ini. Dia sedikit terkejut. Dia tidak terkejut bahwa Harvey memberi Mandy Zimmer barang yang begitu mahal. Meskipun demikian, apa yang terjadi di sini dengan saudari ini yang pada pandangan pertama sangat dingin. Pada saat ini, ponsel Ella berdering, dan itu adalah mentornya. Telepon terhubung, dan sebuah suara tua datang dari ujung yang berlawanan, berkata, Ella, mengapa kamu dan seniormu belum tiba di sini? Apakah kamu diam-diam berkencan? Dosen Ella dan Jensen Carlson juga hadir dalam seminar kedokteran tersebut. Namun, dia mungkin tidak menemukan dua siswa di sana. Karena itu, dia menelepon untuk menggoda mereka. Ella melirik Jensen yang lembut dan berkata, Dosen, berhenti bercanda. Saya baru saja bertemu dengan dua teman. Jensen dan saya akan segera ke sana. Ngomong-ngomong, saya akan membawa dua teman saya untuk menghadiri seminar bersama. Apakah tidak apa-apa? Tidak masalah. Seminar ini hanyalah pertemuan sekelompok teman. Aku sangat menyambut jika kamu bersedia untuk membawa teman-temanmu ke sini. Cepat dan datang. Dosen di ujung telepon sangat bersemangat. Dia sangat tertarik. Ella menutup telepon dengan gembira. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ponsel Rosalie berdering kali ini. Dia kemudian meminta maaf setelah menjawab panggilan. Harvey, maafkan aku. Kakekku memiliki keadaan darurat. Jadi, kita harus segera kembali ke ibu kota provinsi. Perlakukan aku untuk makan malam lain kali. Apakah kamu perlu aku untuk mengantarmu? Harvey sedikit malu. Tidak, mobil kakekku sudah ada di gerbang mall. Aku bisa pergi sendiri. Kamu bisa pergi ke seminar medis dengan Dr. Graves. Rosalie tersenyum tipis.
Ingat, jika kamu tiba di ibu kota-kota provinsi, hubungi aku. Harvey mengangguk. Rosalie telah menjadi Dewi Dingin sekali lagi dan berjalan keluar dari mall dengan sepatu hak tinggi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Di luar mall di kursi belakang Mercedes-Benz Maybach, Sunny Nightingale memandang Rosalie memeriksa kotak hadiah di tangannya. Dia tidak bisa tidak berkata. Rose, jika itu bukan sesuatu yang mendesak, aku tidak akan datang dan membawamu pergi sekarang. Cucu perempuannya akhirnya berkencan dengan Harvey, tetapi itu dirusak olehnya. Sunny merasa kasihan padanya. Kakek, tidak apa-apa. Kencan yang tidak sempurna adalah yang paling sempurna. Kalau begitu, aku akan punya alasan untuk bertemu dengannya lagi lain kali. Rosalie tersenyum lalu membuka kotak hadiah di tangannya. Kakek, siapa dia? Sunny sangat memperhatikan banyak hal. Dia bisa melihat nilai kalung ini sekilas. Pada saat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Dia bergumam. Mungkinkah dia anggota York? Tapi aku belum pernah mendengar tentang Harvey di antara 4 orang terkenal di York. Ibu kota Southlight, Buckwood. Buckwood adalah ibu kota provinsi negara H dan juga pusat politik dan ekonomi negara H. Jika ada keluarga kelas 1 dapat muncul di tempat seperti itu, pengaruh mereka dapat mencakup seluruh Southlight. Buckwood, tanah Leylands, terletak di Gunung Silver Nimbus. Gunung Silver Nimbus dibagi menjadi pegunungan depan dan belakang. Gunung depan adalah tempat pemandangan bintang 5 di Buckwood. Namun, gunung belakang berbeda. Gunung belakang telah menjadi wilayah pribadi keluarga besar sejak berdirinya negara H. Keluarga York telah berada di Southlight selama ratusan tahun. Status mereka di Southlight tidak terpengaruh karena perubahan generasi. Ada taman kuno di belakang Gunung Silver Nimbus mencakup area seluas ribuan hektar. Ada jalur taman berkelok-kelok di taman, itu seperti surga di bumi. Taman yang bernama Silver Nimbus Courtyard ini adalah tempat di mana keluarga York berada. Pada saat ini, ada sosok yang berdiri dengan kepala terkulai di halaman samping halaman Silver Nimbus.